Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin membuat pengajaran tentang cara membuat berbagai macam bentuk surat ya. Kali ini saya ingin membuat surat yang memakai kop ya. Oke, kamu bisa sambil perhatikan cara membuat suratnya. Nanti sambil kamu praktikkan ya. Jadi pertama-tama kita ketengahkan dulu untuk membuat judul kop suratnya. Ketengahkan bisa pakai center ini atau tekan Ctrl E. Bisa tekan Ctrl E untuk mengetengahkan ya, mengetengahkan. Ctrl E ini, Ctrl tahan, tekan huruf E sambil ditahan Ctrl, tekan huruf E. Itu artinya untuk mengetengahkan ya, mengetengahkan. Kemudian tulis judul judul kopnya misalnya PT Maju Bersama Sejahtera. Kita blok shift home untuk ngeblok ya, shift home. Jadi kalau kamu mau ngeblok cepat, shift home, karena mau kita ganti hurufnya, tahan shift home. Shift home itu fungsinya kalau kita memblok dari posisi sini ke sebelah kanan. Nah, shift home. Nah, kemudian kontrol kita ganti hurufnya Bookman ya, Bookman. Jadi untuk menampilkan format fontnya dengan keyboard tekan Ctrl D, tulis aja nama hurufnya Bookman. Pilih ini anak panah ke bawah, enter. Nah, Ctrl B untuk tebal. Nah, kasih Ctrl Shift lebih besar untuk memperbesar hurufnya. Nah, seperti itu. Ini margin atasnya bisa kamu naikkan ya, margin atas, tarik ke atas ya, kira-kira segini ya untuk kop. Nah, tekan Ctrl spasi untuk normal, Ctrl spasi untuk normal, menormalkan huruf. Nah, kemudian kita tulis construction and building our imagination, just for imagination. Ini kita besari lagi supaya segini ya. Nah, kebesaran mungkin seginilah ya, seginilah. Nah, ini kita kasih cetak tebal, Ctrl B, Ctrl spasi, kita tulis alamatnya, Jalan Veteran nomor 121 Demang Leman, Kalimantan Selatan, nomor 12 ter. Nah, itu kan kop ya. Jadi kalau mau memberi garis kopnya kamu bisa, jadi untuk memberi garis kop ini macam-macam ya. Jadi kamu bisa pilih yang ini, horizontal line ini namanya. Nah, ini kamu bisa kasih tebal, klik 2 kali ya di sini, klik 2 kali di sini. Nah, kamu mau kasih berapa tebalnya, misalnya 2 feet misalnya ya, 2 feet. Oke. Kalau masih kurang tebal, tebelin lagi. Cari yang hitam. Nah. Oke. Nah, itu tebal garisnya, itu garis kopnya tebal. Jadi untuk garis kop ini macam-macam variasinya ya. Kamu bisa juga buat di border, Ctrl Z dulu ya, Ctrl Z lagi. Kamu bisa juga mau pingin buatnya di border ini. Nah, lewat sini. Nah, back border, kemudian kamu bisa pilih jenis yang ini, bisa juga
Ini pilih non, kemudian kasih garis yang di atas saja. Oke. Aduh, salah. Jadi kamu bisa juga pilih ini, kemudian pilih top border yang ini. Nah, kamu bisa pilih yang itu juga ya, membuatnya. Tapi untuk pertama kamu tentukan dulu garisnya pertama kamu tentukan dulu nih, kamu tentukan dulu garis yang mau kamu buat, pilih yang garis ini ya kan. Ini non dulu. Oke. Nah, baru kamu pilih yang ini. Nah, itu jadi kopnya. Jadi kop ini nanti bisa kamu simpan ya, kalau misalnya sewaktu-waktu mau kamu pakai kopnya ini, buat di AutoTag aja ya. Caranya di blok alternatif F3, alternatifnya tahan ya, tombol alternatif tahan, tombol alternatif di keyboard tahan ya, sampai tekan tombol F3. Nah, gitu. Alternatif F3 untuk menampilkan AutoTag ya. Jadi alternatif tahan, tekan F3. Nah, untuk menampil, tapi di blok dulu kopnya kalau kita mau bikin AutoTag-nya ya. Alternatif F3, kop misalnya kita tulis kop, kemudian oke. Yes. Nah, itu udah jadi kopnya. Jadi kalau misalnya pada suatu saat nanti kamu mau memakai kop yang sudah kita buat, kita cukup menuliskan kop aja, kop, tekan F3, kopnya langsung udah jadi seperti itu. Berarti ini bloknya kurang ya, garis kopnya gak keikut. Jadi blok dari sini tekan alternatif F3, tulis kop tadi. Oke, kita replace. Yes, replace. Nah, jadi sewaktu-waktu nanti kalau kamu ada lagi membuat surat dengan kop tadi, sama dengan kop yang tadi, tulis kop, tekan F3. Nah, dia langsung jadi. Nah, tinggal tulis suratnya aja. Kalau ada lagi, tulis kop, tekan F3. Nah, udah langsung. F3 di keyboard ya, tulis kop di keyboard, tekan tombol F3 paling atas di keyboard. Ada itu kan ada fungsi kayak F1, F2, F3. Nah, gitu. Nah, ini udah jadi. Nah, tekan Ctrl L. Nah, untuk nomor kita kasih tulis dulu nomor. Hurufnya kasih 12 ya. 12 huruf. Untuk surat ini huruf 12. Kita kasih 12 aja hurufnya. Nomor, pasang tabulasi. Tabulasi ini nanti akan saya jelaskan ya di sesi tersendiri. Nah, tabulasi ini gunanya supaya ketikan kita tuh rapi ya. Nah, nomor tabulasi, tekan tab itu maksudnya tekan tab ini loh, tabulasi, tekan tab, titik 2 tab lagi, tulis 01 misalnya, NJB garis miring PN garis miring WR 2000 misalnya 21. Nah, kemudian kita ini kan sudah dipasang tabulasinya ini, tekan tab lagi, kita tulis misalnya Banjarmasin 10 Oktober 2021. Nah, ini kalau misalnya dia lari ke bawah ya, berarti kan banyak makan tempat gitu ya. Ini tabnya ini bisa kita geser untuk menggeser tulisannya ini. Nah, atau margin kanannya kita tarik, margin kanan kita tarik sedikit. Nah, kemudian ini kita geser. Ctrl Z dulu ya. Ini margin kanannya tarik aja dulu. Nah, kemudian margin kirinya nih, yang sini tabnya ini agak tarik dikit. Nah, kemudian tulis lampiran tab titik 2 kosong. Nah, kalau jarak barisnya mau 1,5 diblok aja langsung, shift anak panah ke atas, tekan Ctrl 5 ya, Ctrl 5. Nah, itu jarak baris. Kalau misalnya masih agak terlalu jauh, kamu bisa kasih 1,15 ini. Kemudian perihal
tab lagi. Nah, itu tebal garis bawah, tekan Ctrl B sama Ctrl U, kemudian tulis saja penawaran kerjasama konstruksi. Kita 2 kali. Nah, itu ada kepada yang terhormat. Kita pasang lagi tabulasi di sini. Atau ini bisa juga kita geser aja tabulasinya ke sini tanpa memasang kembali. Kemudian tekan tab. Ini ada garis ya, kontrol spasi normalinnya, kontrol spasi, kontrol, baru tekan tab. Nah, baru kita tulis kepada, kalau misalnya, nah mulai dari sini kepada yang terhormat, tik, tab lagi. Nah, tebal, kontrol B, Bapak Eceng Gondok. Nah, kontrol spasi normalin supaya dia nggak tebal lagi, di enter. Banjarmasin, tulis Banjarmasin. Nah, sekarang kita ingin supaya tulisannya ini perataannya mulai dari sebelah sini, indentasinya. Nah, untuk indentasinya kamu bisa klik yang ini ya, dan untuk increase indent untuk memasukkan. Nah, memasukkan artinya penulisannya mulai dari di sini. Ini muncul garis ini, klik yang ini ya. Nah, jadi apa yang kita ketik nanti perataannya mulai dari sebelah sini. Indent bisa juga dengan menggunakan Ctrl M ya. Ctrl M di keyboard, Ctrl tahan sambil ditahan, tekan huruf M. Nah, dia masuk ke dalam sini. Nah, Ctrl Shift M mundur, Ctrl M maju. Kemudian kita tulis dengan hormat, Nah, bersama ini bisa kamu geser, kasih tabulasi untuk masuk 5. Nah, baru kita tulis di sini, bersama dengan hadirnya surat ini, saya sebagai direktur Maju Bersama Sejahtera menawarkan kerjasama di bidang konstruksi besi dan bangunan, karena saya di Microsoft Word itu otomatis ya hurufnya kapitalnya ya. Kalau setelah titik kita memulai ketika di sininya hurufnya huruf kecil, dia otomatis hurufnya membesar sendiri ya. Karena saya sangat percaya sekali dengan kemampuan Bapak dalam bidang desain bangunan dan juga konstruksi. Nah, ini perhatikan di sini kita buat supaya ininya rapi ya sebelah kanannya ya. Nah, itu supaya rapi diberi jas tepi. Nah, jas tepi. Nah, ini kalau agak lebar margin karenanya kecil lagi dikit. Nah, kemudian jarak barisnya mau dikasih 1,5 bisa. Nah, 1,5 agak jauh ya, supaya pas di hasil cetaknya tuh pas di halaman cetak. Nah, tekan tab lagi. Nah, kemudian oleh karenanya apabila Bapak menerima tawaran saya, maka saya akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan masalah gaji yang akan saya berikan kepada Bapak tergantung dari hasil evaluasi tim kami, dilihat dari hasil kerja Bapak selama 2 bulan setidaknya. Jadi kalau buat teman yang mau belajar ngetik 10 jari paling enggak harus dilatih jarinya ya. Sampai apa tadi? Untuk pertama kali
Oleh karena itu silahkan download aplikasi yang buat melatih ngetik 10 jari ya, supaya jari kamu itu lebih lincah, lebih enak dalam mengetik ya. Nah, ini adalah contoh surat ya, contoh surat, cara membuat surat. Jadi kamu bisa kerjakan praktek ini ya. Untuk praktek ini silahkan download di deskripsi ya. Dapat mempertimbangkannya baik-baik, dan kami selalu menunggu jawaban Bapak titik atas segala pertimbangan. Jadi kalau ada salah ketik, backspace yang ngeditnya, menghapusnya kalau ada salah ketik. Nah, kemudian pasang lagi tabulasi ya. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Kemudian pasang lagi tabulasi center ya. Tabulasi center itu untuk yang hormat saya biasanya. Jadi surat itu tanggalnya bisa juga ada mulai dari di atas, ada juga yang ditulis di bawah. Nah, ini karena tanggalnya sudah ada di atas, ini kasih tabulasi tengah ya. Tabulasi tengah tuh fungsinya supaya center ya, perataan center. Kita kasih ini, kita tarik aja, kita ganti tabulasi tengah supaya untuk judul dari yang anu tadi itu, ini mungkin agak kejauhan ya. Tekan tabulasi supaya di tengah dia. Kemudian hormat saya koma tabulasi, jadi posisinya di tengah PT. Kurang pas. Nah, di sini tadi PT maju bersama sejahtera. Kemudian kasih Ctrl B dan Ctrl U ya, Ctrl B dan Ctrl U, tulis misalnya Mustafa Ibrahim. Nah, Ctrl spasi menormalkan. Direktur. Nah, ini kalau terlalu jauh jaraknya di blok, tekan Ctrl 1 untuk memberikan jarak baris 1. Atau gini, ini ada auto tag yang dari keyboard itu aktif. Nah, ini pilih 1 ya jarak barisnya. Nah, ini udah jadi suratnya seperti itu. Jadi kayak itu ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya, suratnya jadinya seperti ini. Nah, ini bisa di jarak barisnya udah jadi 1,5 ya. Kasih jarak lagi, enter. Nah, seperti ini suratnya. Marginnya nih, margin atas bisa kan. Jadi kalau kita print preview ya, jadinya nanti seperti ini. Nah, contoh suratnya jadinya seperti itu. Itu ya cara membuat suratnya ya. Jadi sambil melatih jari, kamu bisa coba ketik yang contoh membuat surat seperti ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh latihan ini bisa kamu download ya di deskripsi ya, di deskripsi dari video ini. Oke.